Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Mari saat ini kita masuk di dalam kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita mengambil saat teduh. Di hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pokok pertolongan kita datang dari Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita memulai kebaktian kita dengan kita memuji memuliakan Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru ku dengar, ya Tuhanku, putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk setiap kehidupan, berkat-berkat Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Semua itu nyata wujud cinta kasih Tuhan atas masing-masing kami. Kami pun bersyukur saat ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kami mengakui menyadari seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Supaya pada saat ini kami layak untuk datang kepada Tuhan, terlebih layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang kudus dan suci. Kiranya Tuhan menguasai seluruh hati, pikiran, jiwa, raga kami, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Galatia pasal 5 ayat pertama sampai yang ke-6 yang demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kok perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Mari kita mengamini kebenaran firman Tuhan ini dengan memuji memuliakan Tuhan, menggunakan Kidung Jemaat nomor 51. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkap siapaku sesungguhnya. Sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam suasana menyambut kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, maka judul renungan kita pada hari ini adalah kemerdekaan. Dalam bacaan kita pada saat ini di Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 6, atau kalau kita mau membaca secara lengkap ayat 1 sampai yang ke-14. Rasul Paulus dalam perikop ini menyoroti tentang perilaku jemaat Kristen mula-mula yang mempertentangkan tentang tanda sunat. Pertentangan ini disebabkan ada orang Yahudi yang percaya dan menerima Yesus Kristus tetapi masih melakukan ketentuan hukum Taurat, khususnya tentang sunat. Di sisi yang lain, ada orang Yunani yang juga percaya dan menerima Yesus. Jadi kalau orang Yahudi itu punya hukum Taurat, hukum Musa, khususnya tentang sunat, sementara orang-orang Yunani tidak punya itu. Nah, ini terjadi pertentangan. Bagi orang Yahudi, sekalipun sudah percaya kepada Kristus, tapi tetap harus, menurut mereka, tetap harus melakukan hukum Musa, hukum Taurat. Dan ini mereka paksakan juga menjadi pertentangan bagi orang-orang Yunani yang tidak punya hukum Musa. Situasi ini mengakibatkan pertengkaran di tengah-tengah jemaat di Galatia. Jadi mereka mempertentangkan sebenarnya kalau ikut Yesus itu, kalau sudah percaya kepada Yesus itu, sunat atau tidak sunat itu sesuatu yang penting atau tidak, harus dilakukan atau tidak. Jadi pertentangan ini terjadi antara orang-orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen non-Yahudi atau orang-orang Yunani dalam bacaan kita. Paulus menyampaikan nasihatnya bahwa hal sunat atau tidak bersunat bukan merupakan hal yang penting, bukan hal yang diperhitungkan dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sebab keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan bagi orang berdosa yang dibebaskan dari segala perhambaan. Nah, jadi Paulus menekankan bahwa ternyata ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka hal bersunat atau tidak bersunat itu bukan sesuatu yang penting lagi. Karena keselamatan itu adalah kasih karunia. Sebagai contoh, seorang profesor meminta muridnya untuk memegang sebuah dumbbell seberat 15 kg. Setelah beberapa menit ia merasa kesemutan dan menyerah. Bapak Ibu tahu dumbbell ya? Dumbbell itu yang ini loh, biasa untuk membentuk otot dan seterusnya itu ya. Kemudian profesor itu mengambil
selembar bulu angsa dari sakunya dan meminta muridnya itu untuk juga memegangnya. Jadi setelah diberi dumbbell 15 kilo, ternyata dia mulai gemetaran dan mulai menyerah. Kemudian profesor itu mengambil selembar bulu angsa, kemudian diberikan juga dan meminta murid itu untuk memegang dalam beberapa waktu. Ternyata setelah beberapa menit lebih lama dari menahan dumbbell tadi, ia merasakan pegal di tangannya dan mulai kesakitan. Jadi baik megang dumbbell 15 kilo dengan megang bulu angsa selama beberapa menit lebih lama, itu sama-sama pegal tangannya. Meski bulu sangat ringan, betapa capeknya jika kita menahannya terus-menerus tanpa mau melepaskannya. Jadi sama, sekalipun pegang dumbbell, sekalipun pegang bulu itu kan ringan ya, bulu angsa itu ringan. Tapi kalau kita pegang itu dalam waktu yang lama, itu juga akan pegal tangannya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringan apapun beban masalah, jika terus kita pendam di dalam hati, akan berdampak menyakitkan bagi diri kita. Seringan apapun masalah, jika terus kita pendam di dalam hati kita, akan berdampak menyakitkan bagi diri kita sendiri. Apalagi kalau masalah itu berat. Yang ringan saja itu menjadi beban di dalam kehidupan kita, apalagi yang berat. Dan sebesar apapun masalah, kalau kita mau melepaskannya, maka akan membuat hati kita lega dan enteng. Seringan apapun masalah kalau kita pendam, itu akan menjadi sangat berat. Tapi seberat apapun masalah, kalau kita mau melepas dan menyelesaikannya, maka kita akan merasakan kelegaan. Ringan, plong gitu hatinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beban hidup kita sebenarnya ada di seputar konflik dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan diri kita sendiri. Itu masalah-masalah yang sering kali kita hadapi, tidak jauh-jauh dari itu. Masalah kita dengan Tuhan, masalah kita dengan sesama, masalah kita dengan lingkungan, juga masalah kita dengan diri kita sendiri. Kita menjadi marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Kita bermusuhan dengan sesama kita karena menyakiti dan melecehkan kita. Kita bertentangan dengan lingkungan karena standar yang berbeda dengan prinsip diri kita. Kita membenci diri kita sendiri karena jelek atau tidak mampu melakukan sesuatu. Ya, seputaran itu saja persoalan kehidupan kita. Konflik-konflik itu, masalah-masalah itu membuat kita menjadi pribadi yang tidak merdeka, membuat kita menjadi pribadi yang tidak merdeka, terbelenggu sehingga timpang dalam mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tidak merdeka dengan diri kita sendiri, masih ada beban, masih ada masalah, persoalan yang tidak kita selesaikan, maka kita tidak akan menjadi orang yang merdeka, tidak akan menjadi orang yang bebas. Dan ketika kita tidak menjadi orang yang bebas, maka sulit bagi kita juga untuk mengampuni. Baik mengampuni diri sendiri maupun mengampuni orang lain. Mengampuni diri sendiri saja sulit, apalagi mengampuni orang lain. Kalau sudah sulit mengampuni, maka akan sulit juga untuk mengasihi. Bagaimana mungkin seseorang menyimpan dendam di dalam hatinya bisa dengan tulus mengasihi orang lain? Tentu akan sangat sulit. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari ketika beban-beban hidup yang kita alami dalam kehidupan kita, baik yang berat, baik yang ringan sekalipun, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Ketika kita mohon pengampunan dari Tuhan, maka kita diampuni olehnya, kita dikasihi kembali oleh Tuhan, maka kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Dan ketika kita menjadi pribadi yang merdeka, maka kita mudah untuk mengampuni. Ketika kita mudah untuk mengampuni, maka kita juga akan mudah untuk mengasihi.
Kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, kepada sekitar kita, lingkungan kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Setelah ampunan itu diberikan, kita dapat secara sempurna memancarkan kasih Kristus kepada diri kita sendiri, sesama, juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Cukup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon berkat Tuhan berupa firman, juga merespon berkat-berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita melalui persembahan. Mari kita haturkan persembahan kita dengan memuji memuliakan Tuhan menggunakan pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, melalui kebaktian kami, melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk mewujud nyatakannya, melakukannya di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk terus berupaya, berusaha menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, pribadi-pribadi yang tidak lagi terkekang oleh berbagai beban kehidupan kami, karena Engkau telah mengangkat semuanya. Dan ajari kami untuk senantiasa mampu mengampuni diri kami sendiri, mengampuni orang lain, mengampuni banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar merdeka, bebas, dan kami bisa mengasihi diri kami, orang lain, dan lingkungan di sekitar kami. Itulah kerinduan kami ya Tuhan melalui kebaktian kami pada malam hari ini, sekaligus Engkau mengingatkan kami untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di lingkup pelayanan GKJW Jemaat Bangkalan, mulai dari anak-anak sampai lanjut usia. Tuhan berkati kami yang saat ini bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah keluarga kami. Kami pun percaya Engkau Tuhan yang sama juga akan menolong kami untuk menyelesaikan setiap pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, manusia yang penuh keterbatasan ini. Engkau juga Tuhan yang sama yang akan terus memberkati, mencukupkan seluruh kebutuhan kami, keluarga kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, kiranya Engkau senantiasa memberikan kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami, sehingga dapat segera pulih dan dapat melakukan segala aktivitas kegiatan mereka kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk masa pandemi COVID-19 yang masih belum benar-benar berakhir. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mentaati protokol-protokol kesehatan yang sudah disiapkan, yang harus kami ikuti. Kiranya kami senantiasa melakukannya, mewujud nyatakannya sebagai juga bentuk ketaatan kami kepada Tuhan.
Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam perawatan, pemulihan atas sakit corona. Kiranya Tuhan menemani dalam kesendirian mereka dalam masa isolasi karantinanya. Tuhan menolong, memberkati setiap tenaga medis, para medis, dokter, perawat, juga relawan, juga semua orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan menolong, Tuhan membantu, sehingga mereka dapat menjalankan segala tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi karena terpapar COVID-19. Sehingga mereka tetap semangat menjalani kehidupannya meskipun tidak lagi bersama dengan orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa untuk seluruh pimpinan-pimpinan bangsa negara Indonesia ini, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok Nusantara. Tuhan berkati semuanya sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik demi kedamaian bangsa negara kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang harus putus hubungan kerja, dan kiranya Tuhan memberikan pekerjaan lain, usaha-usaha lain yang boleh mereka kerjakan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan segera memulihkan bangsa negara kami, baik dari segi perekonomian, sosial, politik, dan semuanya, sehingga bangsa negara kami yang akan menghayati hari ulang tahunnya yang ke-75 tahun ini boleh benar-benar merdeka atas segala penindasan, atas segala beban kehidupan dan semuanya. Sehingga kami boleh merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini dengan benar-benar merdeka. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh program gereja Tuhan yang ada di GKJW Jemaat Bangkalan. Engkau memberkati segala kebutuhan kami, Engkau memberkati segala apa yang menjadi rencana-rencana kami. Kiranya kami mampu untuk menjalankannya, melakukannya, mewujud nyatakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus dalam waktu dekat, rencana untuk renovasi altar juga lantai di gereja wilayah Telang. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses, kiranya Tuhan memberkati proposal yang boleh kami edarkan, sehingga banyak hati yang terpanggil untuk menolong kami bersama-sama menyelesaikan renovasi altar dan mimbar gereja. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali kepada keluarga kami, melanjutkan segala aktivitas kami. Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap memberkati menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami. Juga kami menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas setiap berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati, menguduskan, menyucikan, sehingga persembahan ini benar-benar berguna bagi pelayanan-pelayanan di lingkup Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Bangkalan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi, Tuhan memberkati tangan-tangan yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami, syafaat kami naikkan dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita dengan memuji memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 422, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Ibu, saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai, memberikan kekuatan dan semangat baru bagi saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.